selamat sore semuanya Tribuners. Kita bertemu lagi di acara Selamat Sore Medan edisi Kamis 30 Desember 2021. Masih bersama kita di sini saya sendiri Truli Oktopurba dan rekan saya Eti Wahyuni. Ya, selamat sore Tribuners. Mudah-mudahan Tribuners semua dalam keadaan sehat selalu dan dapat melaksanakan aktivitas dengan baik dan lancar ya. Nah, ini kita sekarang sudah di tanggal 30 ya, Kak ya. Satu hari ya, satu hari lagi ya. Satu hari atau 2 hari lagi hitungannya? 2 hari ya, besok masih 31. Satu hari lagi lah. Satu ya, atau dua gitulah. ini? Satu atau dua? Iya, 2 hari Hamin 2 ya. Kalau sekarang kan namanya Hamin 2. Kayaknya hitungannya agak susah ini. Nanti kita tanya sama Hamin Jerome 2, inilah. 2022. Iya. Tentu. Mungkin biar pas ini apakah H-1, H-2 kita tanya sama ini ya, Jerome Pauline. Iya, saya yakin Truli Tribuners sudah punya perencanaan untuk mengakhiri tahun 2021 ini ya. Mungkin ya ada juga himbauan supaya jangan terlalu euforia ya. Betul, seperti himbauan nanti. Ya, tapi kalau nggak salah kabar terbaru dari Bobby itu boleh ya, hanya dengan ada persyaratan, ada pembatasan untuk perayaan selebrasi yang sifatnya menghimpun massa. Tapi nanti akan kita saya belum persis tahu apa namanya informasi yang disampaikan. Tapi di penghujung tahun ini kita punya berita yang sangat viral ini, Troy. Oke, soal apa itu, Kak? Iya, ini berita sebetulnya sudah beberapa hari yang lalu ya. Ini juga berlanjut dan memang jadi perhatian netizen publik Sumatera Utara terkait dengan Gubernur kita Sumatera Utara Bapak Edi Rahmayadi. Oh iya, yang kasus jewer dan ini ya, jewer telinga kemarin ya. Untuk pelatih biliar itu ya kalau nggak salah ya. Oke. Baik, Truli mungkin bisa langsung lebih saja ya. Sedikit backgroundnya dulu ya sebelum kita kabarkan informasi terkini. Baik Tribuners, ini kabar terbaru dari kasus pelatih biliar yang dipermalukan dan dijewer oleh Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Nah, pelatih biliar yang dijewer telinganya itu menuntut Gubernur Sumut Edi Rahmayadi untuk meminta maaf. Hal itu disampaikannya pada konferensi pers bersama tim pengacaranya di Medan hari ini ya, Kamis 30 Desember. Baru saja. Iya, sore tadi ya. Konferensi ini terkait aksi tidak simpatik yang dilakukan oleh Gubernur Sumut pada acara pemberian tali asi di Aula Tengku Rizal Nurdin akhir pekan lalu ya. Nah, saat itu Coki diminta Gubernur Sumatera Utara untuk naik ke panggung. Edi menyebut Coki tidak bertepuk tangan saat dia berpidato di atas panggung. Edi menjewer telinganya dan menyebutnya dengan kata sontoloyo ya. Bintang-bintang gitu ya. Nah, dalam konferensi tersebut Coki mengatakan tim pengacaranya telah mengirimkan surat somasi kepada Rahmayadi dan menuntut Gubernur untuk meminta maaf secara terbuka ya. Iya. 1 kali 24 jam kayaknya. Ya. Kok dari mana? Oh, 1 kali 24 jam ya. Kita pastikan nanti ke artinya besok ya, besok Tribun Medan yang ada di lapangan ya. Tapi sebelum sampai ke reporter, kita saksikan dulu video konferensi pers tersebut ya. Memang adik-adik saya kuliah. Rasakan malunya, mohon maaf. Semalam pun saya akhirnya malu sekali, betul. Ketika mau minum kopi aja, ya bang abang yang dijewer gubernur itu kan bang, Allah Akbar itu. Banyak kalau aku terkenal jangan gara-gara ini gitu. Makanya segala sesuatunya dari tadi saya jawab juga, mohon maaf. Saya bilang saya 2 hari menenangkan diri kan, tadi banyak yang WA kan. Nah urusannya nanti sama mereka. Ya, mau gimana langkahnya mereka yang tahu. Saya serahkan. Kalau dibilangnya bang berhenti aja kita bang berhenti. Nah, bang ke jurang aja kita bang ke jurang. Ya kan? Nah, jangan lagi tanya saya karena memang saya nggak paham. Tapi kalau dibilang udah bang, maafkan saja. Tapi maafnya secara terbuka ya udah ayo. Karena juga kita sebagai ini juga nggak ini kali lah. Karena saya bilang juga sama kawan-kawan, kalau dia mau minta maaf secara terbuka, rame-rame seperti ini, saya akan menghadirkan kawan-kawan yang ada dan beberapa asosiasi, misalnya kayak ketua komisi saya, kan harus hadir. Saya akan melakukan itu. Tapi kalau juga dia tak mau, mungkin diskusinya ke kuasa hukum ya. Teman-teman rekan-rekan pers sekalian, kami tambahi bahwa
kejadian ini bagi kami dalam perspektif hukum murni ada tindak perbuatan yang kami anggap merupakan pelanggaran hukum. Ya, ada unsur pidana di situ. Kaitan dengan apa nanti itu urusan teknis ya, dan teknis. Yang jelas apa yang terjadi ini tidak hanya bicara soal kerugian Coki Herudin Aritonang secara pribadi, tetapi juga menimpa keluarga beliau. Kami cukup tahu bagaimana perasaan keluarga, tekanan mental keluarga, psikis keluarga yang hari ini terganggu dengan berbagai berita yang beredar terhadap kejadian itu. Bahkan pemberitaannya juga kami anggap ada sesuatu hal yang perlu diluruskan. Nah, menurut kami bijaknya adalah mengakui perbuatan lalu meminta maaf secara publik sebagaimana perbuatan itu juga dilakukan di depan orang banyak. Ini Coki bukan hanya atas nama dirinya, datang ke acara yang resmi dihadiri oleh para atlet yang dibina oleh beliau, yang dididik oleh beliau, disaksikan oleh para cabang olahraga-olahraga lain, ada ketua KONI dan lain sebagainya. Maka kita sangat kecewakan. Dimanapun, kalaupun ada bahasa itu bentuk kasih sayang, teguran ayah kepada anaknya, dimanapun kita yakini tidak ada yang membenarkan perbuatan itu. Tidak ada pembenaran terhadap sesuatu yang kita rasa ada nilai mempermalukan di situ, ada nilai kekerasan, diduga ada mempermalukan dan tindak kekerasan di situ. Nah, maka dari itu, kalaulah kemudian ada pertanyaan langkah hukum apa yang akan kami ambil, dalam kesempatan ini izinkan kami menyampaikan bahwa selaku tim hukum ada langkah-langkah yang akan kami ambil, yang telah kami diskusikan juga kepada Saudara Herudin Aritonang. Pertama, melalui kesempatan ini kami sampaikan bahwa kami telah memberikan teguran hukum dalam bentuk somasi yang secara administrasi tertulisnya itu sudah kami kirimkan kepada Bapak Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara, siang tadi pukul 13.00, yang sudah ada tanda terima ekspedisi suratnya, yang kemudian itu diterima langsung, dan kami berharap dalam somasi itu kami sampaikan dan Iya, itu tadi konferensi pers Bang Coki ya, Bang Coki Aritonang terkait peristiwa jewer-menjewer yang dilakukan Gubernur Sumatera Utara. Dan Tribuners, teruli juga kita sudah terhubung ya dengan reporter kita di lapangan saat ini yang akan menyampaikan informasi terkini terkait konferensi pers tadi. Ya, ada rekan kita Alfi di lapangan. Selamat sore Alfi. Selamat sore Bang Truli, Kak Eti. Iya. Oke, baik Alfi. Ini untuk apanya? Untuk somasi tuntutan perminta maaf ini kira-kira berlaku sampai kapan nih kira-kira Alfi? Baik Bang Truli, Kak Eti dan juga para Tribuners. Ya, tadi kuasa hukum Coki menyampaikan bahwasanya pihaknya telah mengirimkan surat untuk Gubernur Sumatera Utara terkait kejadian jewer-menjewer di atas panggung beberapa waktu lalu. Ia mengatakan bahwasanya surat tersebut telah diterima dan pihaknya juga tadi sempat menunjukkan ekspedisi surat tersebut bahwasanya telah sampai. Ia mengatakan bahwasanya surat tersebut berlaku 1 kali 24 jam. Tadi pihak kuasa hukum menyampaikan surat tersebut sekitar pukul 13.00 WIB, Bang. Baik. Artinya besok siang ya, mungkin deadline waktu yang diberikan. Iya, deadline-nya sampai kapan ya? Ya, artinya tadi setelah disampaikan oleh kuasa hukumnya 1 kali 24 jam, berarti sampai besok pukul 13.00, Bang, berlaku surat tersebut, Bang. Oke. Nah, seandainya besok juga itu tuntutannya tidak dipenuhi, apa yang akan diambil oleh timnya yang diambil oleh timnya, kira-kira bisa disampaikan? Ya, baik Bang. Tadi kuasa hukumnya menyebutkan jika tidak ada niat baik dari Gubernur Sumatera Utara, pihaknya akan melaporkan hal tersebut ke Polda Sumatera Utara, Bang, terkait hal tersebut.
Iya, pihak Coki meyakini bahwa itu ada pelanggaran hukum ya. Ya, tadi kuasa hukumnya sempat menyampaikan bahwasanya yang dilakukan oleh gubernur tersebut merupakan ada tindakan pidananya, Kak. Makanya mereka memilih langkah untuk akan segera melaporkan hal tersebut ke Polda, Kak. Kemudian Alfi, di situ selain yang hadir di dalam konferensi pers tadi, selain tim pengacara, apakah ada tim-tim lain yang merupakan kelompok pendukung dari Bang Coki ini? Bisa digambarkan situasinya tadi? Ya, tadi tim kuasa hukumnya juga ada terlihat beberapa orang dan juga sempat menyampaikan bahwasanya mereka didukung oleh sejumlah pengacara juga, Kak, untuk mengawal kasusnya ini sampai tuntas. Baik, Kak. Kemudian Alfi, ini surat sudah disampaikan ke pihak gubernur ya. Apakah ada respon dari pihak gubernur protokoler atau barangkali pihak-pihak yang di kelompok gubernur? Ya, baik, Kak. Untuk terkait respon dari gubernur sendiri ataupun pihak gubernur, Coki sendiri mengatakan sejauh ini belum ada, Kak, pihak dari gubernur itu menghubungi ataupun melakukan pertanyaan ataupun melakukan berupaya untuk melakukan mediasi hingga sampai saat ini belum ada, Kak. Oke. Coki, sebelum konferensi pers tadi, sebelumnya gubernur sudah pernah menyampaikan ya bahwa jewer yang dilakukan gubernur di atas panggung itu merupakan kasih sayang katanya, seperti bentuk teguran gitu. Itu kalau pihak Coki sendiri merespon statement gubernur itu bagaimana? Ya, tadi Coki sempat berbicara terkait hal tersebut, namun ia mengatakan bahwasanya peristiwa menjewer tersebut ialah mempermalukan dirinya karena dia mengatakan sempat ada warga menyampaikan kepada dirinya bahwasanya dia diledek-ledek begitu, Kak, dan menyebutkan bahwasanya ini yang dijewer oleh Pak Gubernur itu. Dia pun mengaku merasa malu, Kak, sampai hari ini, dan juga kemarin sempat menenangkan diri di rumahnya dan tidak memilih untuk keluar rumah karena dia mengatakan bahwasanya dirinya malu, Kak, atas kejadian tersebut. Kemudian dari pihak barangkali ini KONI ya yang bisa menjadi mediator ya untuk memediasi lah antara Coki dengan gubernur. Sejauh ini bagaimana sikap KONI melihat kejadian ini? Ya, tadi kata Coki sempat menyampaikan juga bahwasanya pihak dari KONI tersebut sempat mengatakan bahwasanya jika permasalahan tersebut kalau bisa diselesaikan dengan damai lah, Kak. Artinya ada permintaan maaf dari gubernur sendiri secara terbuka, dan itu juga harapan dari Coki sendiri, Kak. Iya, dan artinya kalau memang sudah seperti itu tuntutan dijawab, kasus ditutup begitu ya kira-kira ya? Ya, kira-kira bisa dibilang begitulah, Kak, karena dia mengaku bahwasanya memang sampai detik ini masih merasakan malu akibat dijewer di atas panggung itu, Kak. Iya. Baik, Alfi, Truli mungkin ada yang mau Oke. Alfi, terima kasih laporannya. Ditunggu laporan berikutnya ya, Alfi ya. Tetap baik, semangat, Kak Eti, Bang Truli. Oke, selamat sore. Selamat sore, Bang. Iya, itu tadi Truli konferensi pers. Waktunya cuma 1 hari ya. Iya. Kita mepet harapkan ya. Semoga Bapak Gubernur tidak sedang repot ya. Iya. Dan kasus ini bisa cepat diselesaikan ya. Jangan sampailah ke ranah hukum ya, karena bagaimanapun ini gubernur ya. Gubernur Sumatera Utara, simbol dari Sumatera Utara. Iya. Baik, Truli. Kita masuk ke berita kedua ya. Berita kedua. Ini Truli ya bacakan. Oke, silakan, Kak. Ya. Oke. Ini seorang perempuan marah-marah di toko sepatu, mengaku istri Kajari tebing ya. Kepala Kejaksaan Negeri ya, Tebing Tinggi. Ya, Tribuners, beredar viral di Facebook video seorang perempuan mengenakan daster di kota Tebing Tinggi, marah-marah di sebuah toko sepatu. Dalam video berdurasi 9,45 menit, perempuan tersebut mengaku istri Kepala Kejaksaan Negeri
Tebing Tinggi, Kajari ya. Setelah ditelusuri, peristiwa tersebut terjadi di toko lapak sepatu di Jalan Jenderal Sudirman, Simpang Dolok, Kota Tebing Tinggi pada Rabu 29 Desember 2021. Dan dalam video terlihat perempuan itu menunjuk-nunjuk dan menghina pegawai toko tersebut. Mereka kemudian terlibat perdebatan panjang. Diduga peristiwa berawal dari anak dari perempuan berdaster itu yang kemungkinan merasa tidak dilayani oleh pegawai-pegawai toko. Ini kemudian ada pernyataan dari di video ini sebenarnya. Iya. Ini sebetulnya pegawai toko sudah minta maaf ya. Udah. Cuman ini videonya terlanjur viral juga ya. Jadi barangkali untuk lebih detailnya kita tahu seperti apa, kita saksikan saja videonya ya Truli ya. Cuman karena anak ibu emosi begaduh sama cowoknya dilampiaskannya ke orang tuh. Enggak, anak saya enggak kayak gitu. Saya tahu tablet anak saya. Ya, bu, cowoknya sendiri yang bilang, iya Sel, aku lagi gaduh sama dia. Enggak. Panggil aja yang punya. Saya tunggu di sini. Ya, rumahnya nggak di sini bu, jauh. Panggil yang punya. Dia orang Jakarta, bu, nggak di sini. Mana nomor teleponnya? Biar saya Tapi telepon. udah dikasih sama dia. Iya mana nomor Kita nggak teleponnya. bisa ngasih ke sembarang orang. Loh kenapa? Kan Saya komplain kok. Kan udah dikasih sama Dika bu Iya, nomornya. Kak, kasih kenapa? Minta sama Dika aja bu. Loh kalau kalian merasa nggak bersalah kasih sama saya biar saya yang ngomong. Udah dimarahin bu, udah dimarahin. Iya minta, sekarang minta nomornya biar saya yang ngomong. Saya sekarang orang tuanya yang ngomong. Dia minta sama Dika aja bu. Kami udah. Nggak perlu minta sama Dika, saya berurusan sama kalian bukan sama Dika. Ya kan kami nggak bisa sembarang orang ngasih bu. Tadi mau udah Loh, dikasih. Kami juga udah kena marah tadi malam. Iya, sekarang saya mau ngomong sama yang punya. Ya cuman kami mau ngasihnya bu. Sementara kami udah dibilang jangan sembarang ngasih orang, kamu ngomong sama orang. Oh kalau ini harus dikasih karena udah ada masalah. Ya, Kalau nggak ada masalah bisa nggak sembarang orang kalian kasih telepon? Tapi kan udah dibilang anak ibu tadi malam masalahnya udah selesai kan bu. Masalahnya udah selesai. Kok enak aku aja nggak pernah marahin anakku. Kok kalian pula marahin anakku? Ya kami kan nggak pernah dimarahin kasih mertua hari ini kami dimarahin. Ya karena kalian kerjanya nggak baik. Coba kalau kerja kalian baik. Kami kan selama ini kerja bagus-bagus aja bu. Mana aku tahu. Yang penting di anakku kalian kerja tidak baik. Tapi perlakuan anak ibu yang membuat kami seperti itu bu. Sini nomor yang punya ini. Biar saya Ya yang kami telepon. juga kena marah bu karena asal ngasih nomor orang. Takut kalian kan? Kalau kalian nggak takut, mana mungkin kalian nggak kasih nomornya? Ya tapi udah kami kasih bu sama si Dika. Jangan macam-macam kalian. Panjang-panjang ini, ku panjangkan. Kalian tahu bapaknya kerja apa? Kajari di Tebing. Biar kalian tahu ya, kepala Kejaksaan Negeri. Saya istrinya. Ya tapi kan kami tadi udah minta maaf bu. Saya istrinya. Ayo, kalau nggak percaya, biar ku bawa kalian ke sana. Jangan kalian suka-suka hati. Kau lagi ngusir-ngusir aku. Ku beli sama toko ini pun bisa, biar tahu kau. Musir-musir ibu jangan recok loh di sini. Saya nggak recok, kau yang ribut. Astagfirullah macam kau aja yang punya Tuhan. Baru ini lah nengok manusia yang kayak gini. Aku pun baru ini nengok manusia kayak gini. Udah susah, sombong. Iya, kami memang orang susah. Kamu udah dibawa kami udah lah. Tapi kan Makanya kalau mau tahu diri. Ya udah tahu dirinya kami. Udah minta maaf apa Enggak, lagi? aku nggak mau. Nggak Oh, bisa ya selesai udah. masalah ini. Biar tahu kau. Biar tahu kau berhubungan sama siapa. Iya, kami tahu. Mau kalian sama-samakan pula orang semua. Jangan kalian kira anak-anak sembarangan dia. Ya, tapi kan masalahnya tadi mau udah dibayar udah selesai bu usahakannya. Ya udah kami juga udah dimarahin sama Udah, atasan. biar ku pulangkan sepatu itu. Pulangkan duitnya. Udah dibawa si Dika bu. Biar saya suruh antar. Ya udah bu nggak apa-apa. Jangan kalian suka-suka hati. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tripeni dengan ini meminta maaf kepada Bapak Kajari dan Ibu yang sebesar-besarnya karena dalam video viral di FB saya mengaku bahwa saya istri dari Bapak Kajari yang sebenarnya saya tidak mengenal Bapak Kajari tersebut.
Dan dengan ini saya dengan tulus meminta maaf yang sebesar-besarnya dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Apabila saya mengulangi kesalahan yang sama, saya bersedia diproses secara hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Terima kasih kepada pihak yang telah saya rugikan, dan sebelumnya saya meminta maaf sekali lagi kepada Bapak Kajari dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya agak lucu ya. Jadi saya tadi mikir ini kok udah marah-marah gitu ya, ngaku-ngaku istri. Sekarang sudah semakin banyak orang halu ya. Iya, tapi memang tadi Kak, sorry ya, yang kasus marah-marah di kalau toko, viral ya, terus. iya, yang toko sepatu ini memang kan agak lucu ya. Tadi ini Lucu juga sekali. waktu marah-marahi pegawai toko dia gagal Dan gitu. sangat percaya diri ya. Percaya diri sekali ngaku-ngaku istri ini, Iya, pejabat kepala ya. Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi ya. Tebing Tinggi. Ternyata Ya, ini dahsyat. hoax ya. Jadi buat Sampai kecut ya tadi pegawai toko. kayaknya kita harus kasih saran nih buat para netizen atau siapapun, kalau ingin marah-marah gitu, tolong jangan ngigau Sebut-sebut lah ya. gitu. Jangan ngigau. menyebut-nyebut, Jangan halu ya. jangan menyebut-nyebut yang tidak sebenarnya ya. Dan Ngaku-ngaku akhirnya- istri inilah, ngaku-ngaku suaminya inilah gitu ya. Ngaku aja ya kalau misalnya saya warga sini gitu. Iya, dan marahnya memang agak-agak berlebihan sih menurut saya ya, karena Dan jangan ada juga yang mengaku teman saya ada di tribun gitu. itu ada juga ya. Tapi tiba-tiba dia kan marah-marah nih masuk ke toko sepatu. Ya kan, masuk ke toko sepatu atau toko apa gitu Gara-gara ya. nggak dilayani tadi. Biar kalian tahu ya teman saya ada di tribun. Itu jangan ya. Oke. Bapak Trulioto. Gaku-gaku pula ya. Ada pula yang ngaku nanti saya istrinya. Oh, suami saya kerja di Tribun gitu. Suami Ya? saya kerja di tribun. Dikiranya udah hebat kali. Oke, baik. Kayaknya ini kita tersambung dulu dengan reporter Tribun, nanti kita ketawa lagi ya, Kak. Oke. Kita sambung dulu reporter Tribun di lapangan. Anil, saya juga udah lupa namanya ini. Anil. Iya, Muhammad Anil ya. Ini Muhammad Anil ini kerja di Kejari atau gimana? Ya, selamat sore Kak Eti Bang Truli. Oke. Ya, ini gimana kok bisa langsung sudah ketahuan ini gitu ya? Gimana? Kapan ini minta maafnya? Tadi atau semalam gitu? Ya, maaf. Jadi sebelumnya video ini viral di Facebook, Pak. Tanggal Itu 29. pada hari Rabu semalam kejadiannya, itu di salah satu toko yang bernama Lapak Sepatu yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Simpang Dolok, Kota Tebing Tinggi, Bang. Jadi di dalam video itu terlihat seorang wanita mengenakan pakaian daster itu memarahi petugas toko sepatu tersebut, penjaga toko. Jadi di situ diduga peristiwa berawal dari anak wanita tersebut. Jadi ibu berdaster ini mengatakan kepada penjaga bahwasanya pelayanan yang diberikan anaknya itu kurang maksimal, seperti itu, kurang baik. Namun dari video yang beredar tersebut, kalau kita dengar, bahkan penjaga toko mengatakan awalnya itu yang tidak berperilaku sopan itu anak dari ibu tersebut, karena saat ia memilih sepatu dan dia ingin menanyai nomor dari sepatu tersebut, namun ia merasa kesal karena diduga anak ibu itu setelah penjaga toko itu mengatakan hal yang tidak sopan lah gitu. Jadi sehingga anak ibu itu melemparkan sepatunya, dan inilah yang membuat penjaga toko makin kesel sama anak ibu itu, anak ibu berdaster tersebut. Seperti itu Bang Suli dan Kak Eti. Jadi karena sudah emosi, ibu berdaster ini melontarkan kata bahwasanya dia adalah seorang istri dari Kajari Tebing Tinggi. Namun setelah dikonfirmasi kasih intel Kejari Tebing Tinggi, yaitu Fahmi, mengatakan membantah bahwa wanita tersebut bukanlah istri dari atasannya. Jadi video itu kan beredarnya semalam tuh, jadi sudah ditelusuri, dan tadi siang itu sendiri wanita berdaster itu diketahui bernama Triveni dan sudah meminta maaf di Gedung Kejaksaan Negeri Tinggi Tebing Tinggi. Seperti itu Kak Eti dan Bang Truli. Ya, jadi sebetulnya sudah terjadi jual beli ya di situ ya.
Kalau nggak salah nanti ya. Terus pihak toko dihadirkan tidak tadi ya gitu ya untuk proses minta maaf itu? Kalau untuk proses minta maaf sendiri itu tadi hanya didampingi oleh Kasih Intel saja bersama ibu berdaster, dan yang di sebelah kanannya itu ada anak perempuannya yang membeli sepatu itu. Namun pihak toko itu tidak ada hadir Bang di dalam permintaan maaf itu, hanya sekedar video saja. Iya. Cukup ini juga ya. Anil, apakah sempat tadi berwawancara dengan ibu yang ibu berdaster ya, namanya tadi disebutkan juga. Apakah sempat bertemu dan wawancara? Kebetulan kita tidak bertemu dan tidak sempat Kak. Jadi hanya mendapat video dari Kasih Intelnya langsung seperti itu. Kalau informasi dari pihak Kejari tadi, profesi ibu ini sendiri seperti apa? Ya? Sehari-harinya bagaimana? Ya Kak, tadi saya coba menanyai apa profesi dari ibu tersebut. Kasih Intel Kejari Tebing Tinggi mengatakan bahwasanya Srifani ini bekerja sehari-hari sebagai ibu rumah tangga, dan tidak ada, dan perlu dipertegas Kak, tidak ada keluarganya yang orang kejaksaan Kak, seperti itu. Oh, tidak ada keluarganya yang bekerja? Tidak ada Kak, hanya pandai-pandaian dari ibu itu sendiri. Tidak ada keluarganya yang bekerja di kejaksaan maksudnya. Iya. Apakah ada informasi suaminya bekerja di mana, atau profesinya sebagai apa? Suaminya itu berwirausaha, tapi untuk lengkap untuk pastinya itu usahanya apa tadi tidak disebutkan gitu Kak oleh Kasih Intel. Iya. Nah, artinya kasus ini sudah dianggap selesai ya dengan dia melakukan minta maaf itu sudah? Benar sudah Bang, dengan adanya video minta maaf itu ya sudah dianggap selesai dan sudah clear seperti itu Bang. Kemudian Anil, mungkin ada apa kira-kira pihak Kejari begitu cepat ya? Sangat cepat kan? Viral hari Rabu, kemudian hari Kamis sudah bisa cepat ya? Selesai gitu. Menyelesaikannya. Kok bisa secepat itu gitu? Kalau seperti yang kita dengar Kak tadi di video itu sendiri, salah seorang penjaga toko itu mengenal sepertinya anak dari itu, dan nama cowoknya waktu pas saat datang membeli sepatu itu pun mereka tahu, bernama Dika. Disebutkan tadi. Jadi untuk proses pencarian siapa ibu dari anak itu ya mungkin menurut saya sudah tidak sulit Kak, karena sudah diketahui identitas. Apalagi Kota Tebing Tinggi kecil ya, sangat mudah untuk mengidentifikasi. Baik Anil, semoga ini bisa menjadi pelajaran sama ibu itu tadi ya. Tapi ibu itu tadi bisa dapat penghargaan untuk aksi perannya ya, untuk peran bagaimana dia berperan luar biasa. Terima kasih laporannya Anil. Sama-sama. Bang Truli, selamat sore. Iya. Iya Truli itu tadi. Ibu-ibu berdaster membuat berita yang selama ini penuh dengan darah dan air mata, mungkin bisa sedikit berimprovisasi kita ya. Betul sekali. Oke, baik, kita lanjut ke yang berita ketiga nih ya, berita yang terakhir ya. Jadi ini ada oknum LSM, oknum Lembaga Swadaya Masyarakat itu memeras kepala sekolah ditangkap setelah terekam CCTV ya. Oke, pemerasan terhadap kepala sekolah yang dilakukan dua oknum anggota LSM terekam kamera CCTV saat bertransaksi sebesar 10 juta di Desa Saintis, Kecamatan Percut, Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Peristiwa ini terjadi pada hari Rabu 22 Desember 2021 ya. Pantauan Tribun Medan, berdasarkan rekaman kamera CCTV terlihat pelaku berinisial I beserta anaknya AA mendatangi suami korban di sebuah kafe. Kedua tersangka mendatangi suami korban dan memulai percakapan hingga penyerahan uang tersebut. Setelah uang tersebut diserahkan, pihak kepolisian dan Polrestabes Medan yang tiba di lokasi langsung melakukan penangkapan terhadap kedua tersangka. Polisi yang berjumlah sekitar 3 orang tersebut tampak menginterogasi tersangka di lokasi kejadian, hingga kemudian dibawa ke Mapolrestabes Medan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut ya. Nah, Kasat Reskrim Kapolres Medan Kompol Muhammad Firdaus mengatakan dalam aksinya modus pelaku yakni mengirimkan surat klarifikasi kepada 2 SMA di wilayah Percut Setuan. Firdaus menjelaskan pelaku mengirimkan surat terkait penyalahgunaan dana BOS dengan cara menakut-nakuti bahwa korban akan dilaporkan ke polisi atau kejaksaan. Nah, setelah menerima surat, korban berinisial Z melaporkan hal tersebut ke Polrestabes Medan. Firdaus mengatakan setelah menerima laporan dari pihak korban, pihaknya langsung melakukan penyelidikan dan menangkap pelaku. Nah, kepada polisi, pelaku mengaku sudah 2 kali melakukan modus yang sama, yakni dengan cara memeras korban terkait dana BOS.
Kompol Muhammad Firdaus mengatakan bahwa pelaku dijerat dengan pasal 369 dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Namun saat konferensi pers dilaksanakan, pihak kepolisian tidak menghadiri pelaku, tidak menghadirkan pelaku dengan alasan bahwa hukuman pelaku 5 tahun dan tidak ditahan, akan tapi mereka wajib melapor 2 kali seminggu. Ya. Iya. Ini ada videonya, ya, kasus pemerasan. Kita lihat bersama-sama dulu seperti apa videonya. Inilah LSM yang buat resah kepala sekolah di Deli Serdang, memeras. Salah satu rekannya adalah anaknya sendiri, anak dari Ismanto. Siapa namamu tadi, Dek? Ahmad Abdillah. Ini suatu pelajaran buat LSM wartawan yang lain di Indonesia. Ini dia masuk. Udah kan? Ada tadi kan? Jam berapa ya? 10.54. Udah. Terus aja aja. Katanya tengok parkirannya mobil polisinya ada. Polisi tadi ini. Ada dia. Nah ini nih. Nah ini tiga kan banyak. Mati om. Hah? Mati. Mati. Baru bisa nih. Ini besarin. Oh. Kecepatan ya. Ajak lah ini tuh. Kenapa? Ini lagi, suruh lagi. Hah? Ngambil bajunya. Siapa ya? Yang mana? Anak kecil itu, anaknya. Ya, bapaknya. Bapaknya udah duluan, udah masuk itu. Bapaknya udah masuk. Memang di style lah ya. Memang apa ya? Dari semalam ya. Iya. Ngejar aja dia gitu. Wartawan mana? Pesisir. Pesisir. Pesisir semua ada di billing 85 juta. Sama siapa? Sama dia itu. Oh ya. Ke Pak ini. Ini semua pas yang ini baru ngamuk baru kumpul. Kalau semua tuh. Oh. Itu semua itu. Semua ditanggung gitu ya. Jadi itu kepala sekolah semua sengaja jebak dia. Dari semalam udah kami sini mainnya. Oh, memang tahu lah sini ada CCTV gitu. Pakai ini pertama kayak itu. Ya ada publicity ya. Iyalah. Sama. Segini aja bang. Hah? Oh, bagaimana Pak? Kita angin dong. Ya tuh keluar. Belakang aja itu nanti aja nggak ada. Oh. Ini kan udah mau di ini dia. Udah siap sama si Adel aku ini ya udah tinggal aja deh nanti. Dikirim 14 menit nggak bisa ngirim langsung gitu. ya nanti pulang kirimnya ya. Nggak apa-apa lo kak di sini nggak ada apa-apa ini. Gimana lo kasih kopi dong? Sokok mandor. Dar balik dar. Mandornya balik. Kasih kopi. 20 menit dulu kan jerak 20 menit. Iya Tribuners, itu tadi video
CCTV ya, diambil dari CCTV kasus pemerasan oknum LSM terhadap kepala sekolah di Saintis Percut Setuan. Dan sekarang ini ya truly kalau mau melakukan tindakan seperti itu harus mikir-mikir karena ada begitu banyak video yang CCTV yang ada di bakal cepat sekali teridentifikasi. Dan memang lumayan juga ancaman hukumannya nih ya Truli. Ya tidak main-main ya, sampai bisa hampir 5 tahun. Disebutkan 4 sampai 5 tahun itu tadi ancaman hukumannya. Jadi Tribuners ini jadi satu pelajaran bagi kita ya. Mikir-mikirlah dulu. Iya. Mungkin ini bisa juga jadi ini ya buat para kepala sekolah gitu ya. Ya mungkin CCTV sudah ada. Jadi kalau misalnya ada menerima ini ancaman atau misalnya dugaan pemerasan, jadi akan lebih baik langsung laporkan kepada pihak yang berwajib. Dan saya kira satu lagi Truli, kepala sekolah itu juga mungkin harus betul-betul berhati-hati juga untuk penggunaan dana BOS itu ya. Dan anggaran. Biasanya ya kalau misalnya memang dia ada indikasi penyalahgunaan anggaran. Biasanya kan itu otomatis akan ketakutan gitu ya. Betul. Ya nggak sih? Iya kan? Akan ketakutan. Jadi ya sudah. Ya, tapi akhirnya mereka memang mau saja melakukan apa? Selagi memang tidak melakukan kesalahan, tidak ada celah untuk ada dapat ancaman-ancaman seperti dapat ancaman cuek aja. Toh saya sudah melakukan sesuai dengan prosedur kan begitu ya Truli ya. Betul. Dan sebelum kita tutup ya Truli. Kita akan membacakan beberapa respon dari Tribuners ya. Terkait berita yang mana nih? Banyak ini terutama menyangkut konferensi pers tadi Bang Coki, kemudian ada juga ibu-ibu berdaster juga mendapat respon yang lumayan banyak ini dari Tribuners. Ini yang pertama mungkin kita langsung bacakan saja Truli. Boleh 1 atau 2 gitu. Oh iya, gitu. Dan beberapa juga memang tidak pantas untuk dibacakan di sini. Ini ada dukungan untuk Bang Coki nih. Kita dukung saudara Coki agar kasus kerana hukum, agar gubernur jangan terlalu arogan atau semena-mena terhadap siapapun di negeri ini. Ini komentar yang disampaikan oleh Galemot Aritonang. Ya, ini memang banyak komen-komen ini merupakan dukungan ya. Jadi untuk ke depan mungkin ini bisa jadi pelajaran juga ya. Kemudian yang terkait dengan ibu-ibu berdaster ini juga respon cukup banyak ya. Agak banyak ya. Iya, karena ini memang berita yang sungguh-sungguh mengundang perhatian publik. Ini mungkin ada yang tadi belum sampai habis ya tayangan video kita. Dianggap bahwa itu betul-betul istri Kajari tebing tinggi. Nah, ternyata ada klarifikasi bahwa itu ternyata hanya mengaku-ngaku gitu. Iya, lebih banyak sih menyayangkan lah apa yang dilakukan ibu-ibu berdaster tadi. Ya, barangkali itu saja Truli. Ya. Baik, Tribuners, itu dulu informasi yang bisa kami sajikan di sini di hari Kamis 30 Desember 2021. Besok kita masih ada tayang ya, satu kali lagi Selamat Sore Medan di edisi Jumat penutup tahun ya. Ya. Barangkali itu yang kita sampaikan. Kemudian mungkin kita ucapkan juga di penghujung tahun ini selamat tahun baru untuk menjelang tahun baru Tribuners. Selamat merayakan tahun baru. Persiapan untuk tahun ke depan, perencanaan tahun ke depan barangkali lebih baik lagi. Saya juga Eti Wahyuni dan Truli Purba. Minta maaf ya di kesempatan kali ini di ujung tahun ini, dan insya Allah kita ketemu lagi tahun depan dengan informasi-informasi yang lebih menarik dan informasi paling terkini. Saya undur diri. Dan saya juga terima kasih, selamat sore dan sampai ketemu lagi.